Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan nikmat Islam, iman dan juga nikmat sehat. Dan tak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Saya Mutiana, kelas B, Prodi PJDPAI Cirebon, akan memberikan sedikit video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah Ushul Al-Tarbiyah. Tema kita kali ini adalah manusia dan pendidikan. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Evolusionisme dan kreasionisme. Evolusionisme adalah hasil puncak dari mata rantai evaluasi yang terjadi di alam semesta. Manusia, sebagaimana halnya alam semesta, ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri tanpa pencipta. Kreasionisme sendiri menyatakan bahwa asal usul manusia sebagaimana halnya alam semesta. Teologis konsep pendidikan Islam. Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli pendidikan seperti Hasan Langgulung, Al-Nahlawi, Ahmad Tafsir, dan T.S. Eliot menyatakan bahwa tujuan puncak pendidikan Islam tidak lepas dari tujuan hidup umat manusia, karena pendidikan Islam merupakan sarana pencapaian. Tujuan pendidikan Islam sendiri diparalelkan dengan tujuan penciptaan manusia, bahwa motivasi utama di dalam pelaksanaan dan proses pendidikan adalah dalam rangka penghambaan kepada Sang Kholik. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Al-Nahlawi bahwa pendidikan merupakan wahana realisasi ibadah baik sebagai individu maupun masyarakat yang berkaitan erat dengan tugas penciptaan sebagai hambanya dan khalifahnya. Hasan Langgulung menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah upaya mempersiapkan seseorang dalam dimensi keagamaan, akhlak, kemasyarakatan sosial, pemikiran, dan kesenian. Sementara itu menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi dua arah. Kesempurnaan manusia yang tujuan hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, dan kesempurnaan kemanusiaan yang objeknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun Muhammad Atiyah Al-Abrashi menyatakan tujuan pendidikan itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, sebagai persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang ketiga, sebagai persiapan untuk mencari rezeki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Yang keempat, menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan keinginan hati untuk memenuhi dan memungkinkan mengkaji ilmu. Yang kelima, menyiapkan peserta didik dari segi profesional. Sedangkan Al-Jamali berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah agar seseorang mengenal statusnya di antara makhluk dan masing-masing individu di dalam hidup mereka di dunia. Yang kedua, agar seseorang mengenal interaksinya dalam masyarakat dan tanggung jawab mereka di tengah sistem kemasyarakatan. Yang ketiga, supaya manusia mengenal alam semesta dan membimbingnya untuk mencapai hikmah Allah. Yang keempat, supaya manusia mengenal Tuhan pencipta alam dan mendorongnya untuk beribadah kepadanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para pakar pendidikan Islam telah mendefinisikan tujuan pendidikan yang sangat berkaitan erat dengan pandangan hidup umat Islam, yaitu tujuan penciptaan
sehingga segala sesuatunya dilaksanakan kepada konsep penghambaan Allah atau ibadah, dan pengambilan peran kependidikan dimaknai sebagai mandat dari Allah dalam statusnya wakil Tuhan, khalifah di muka bumi. Dengan mengambil inspirasi dari surat An-Nahl ayat 97 bahwa proyeksi pendidikan semestinya juga bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan aktualisasi potensi sumber daya manusia dalam bentuk pembentukan karakter dan mental serta profesionalisme di dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, sehingga keluaran pendidikan Islam adalah orang-orang yang bersiap melakukan kegiatan amal soleh yang produktif dan memberi kontribusi yang signifikan bagi terciptanya kehidupan yang lebih baik atau halalan thayyibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.